So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, setelah kemarin kita kasih rekomendasi HP di bawah harga 2 jutaan, di video kali ini kita mau kasih rekomendasi HP lagi nih yang paling oke buat dibeli sebelum lebaran nanti. Tapi kali ini kelas harganya udah naik ya, yaitu HP yang punya rentang harga 2 juta sampai 2,9 jutaan. Nah, HP-HP yang bakal masuk rekomendasi berikut adalah HP-HP yang pernah Kuliah Sore review ya, dan pemilihannya juga berdasarkan pertimbangan Kuliah Sore. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 10 HP 2 jutaan terbaik untuk lebaran. Yang pertama, Realme Narzo 20. Yang pertama ada smartphone milik Realme nih yang rilis di akhir tahun 2020 kemarin. Dibekali dengan chipset ngebut dari MediaTek Helio G85 dan dukungan RAM sebesar 4GB, smartphone ini tuh udah enak banget ya buat dipakai main game. Game kayak Asphalt 9 ini mampu dilibas habis ya tanpa adanya frame drop yang signifikan. Terus game PUBG Mobile ini bisa kita mainin di Graphics Mode Ultra yang beneran smooth dan lancar banget. Terus kalau dipakai main game Genshin Impact, HP ini tuh bisa dapetin settingan grafik bawaan low yang kayaknya cukup harus bekerja keras ya. Cuma masih bisa lah buat dimainin. Buat layarnya sendiri, Realme Narzo 20 ini dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci yang udah termasuk lega. Cuma sayangnya resolusi yang dipakai itu masih HD+ aja. Sementara kalau buat baterainya, si Realme Narzo 20 ini udah dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang pastinya udah badak banget buat kebutuhan sehari-hari. Oh ya, kalau buat kamera, Realme Narzo 20 ini punya kamera beresolusi 48MP di kamera utamanya yang hasilnya ini menurutku udah bagus-bagus banget. Dan buat harganya sendiri, Realme Narzo 20 ini dibanderol dengan harga Rp2.030.000 aja. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua, Vivo Y20 SG. Yang kedua ada Vivo Y20 SG nih yang baru aja rilis di awal bulan April ini. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 dengan RAM sebesar 4GB dan internal memori sebesar 128GB, smartphone ini tuh udah asik banget ya buat diajak main game. Game-game yang udah aku coba kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile ini bisa disikat sama HP ini dan dapetin grafik yang cukup memanjakan mata. Nah, kalau buat layarnya sendiri, Vivo Y20 SG ini dibekali dengan layar berukuran 6,51 inci yang sayangnya masih pakai resolusi HD+ aja nih dan belum Full HD+. Dan kalau buat baterainya, HP ini juga udah dikasih daya yang cukup gede yaitu 5000 mAh yang bakalan awet buat dipakai seharian. Buat harganya sendiri, Vivo Y20 SG ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp2.249.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga, Redmi Note 9. Yang ketiga ada Redmi Note 9. Smartphone ini rilis setahun yang lalu ya dengan dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan dua pilihan varian. Ada yang 4/64GB dan ada juga yang 6/128GB. Buat performanya tentu nggak perlu diraguin lagi. Mainin game PUBG Mobile ini bisa dapetin settingan Smooth Ultra yang udah enak banget buat dimainin. Sementara kalau buat mainin game Genshin Impact ini kita bisa dapetin settingan low yang sebenarnya udah lumayan enak. Cuma bakal ada beberapa kali frame drop yang lumayan mengganggu. Buat layarnya sendiri, Redmi Note 9 ini dibekali dengan layar beresolusi Full HD+ dengan resolusi layar sebesar 6,53 inci. Dan kalau urusan baterai, si Redmi Note 9 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan kecepatan ngecas 18W. Buat harganya sendiri, Redmi Note 9 dibanderol dengan harga Rp2.079.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keempat, Infinix Note 8. Yang keempat ada Infinix Note 8. Smartphone yang rilis di akhir tahun 2020 kemarin ini berbekal chipset MediaTek Helio G80 dengan dukungan RAM sebesar 6GB. Buat dipakai main game nih, HP tuh udah tergolong enak banget. Game-game yang udah pernah aku coba kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile ini bisa dengan sangat lancar dimainin di sini dan tergolong enak banget.
Apalagi Infinix Note 8 ini punya layar yang ukurannya ini gede banget nih, yaitu 6,95 inci yang kalau dipakai buat nonton atau main game dijamin bakalan enak banget. Terus kalau urusan baterai, si Infinix Note 8 ini punya baterai berkapasitas 5200 mAh yang kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari ini bakal ngebantu banget. Buat harganya sendiri, Infinix Note 8 ini dibanderol dengan harga Rp2.066.000 aja. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kelima, Samsung Galaxy M21. Yang kelima ada Samsung Galaxy M21. Kalau boleh bisa dibilang, smartphone ini adalah smartphone Samsung paling worth it buat dibeli di rentang harga 2 jutaan. Kenapa gitu? Soalnya dengan harga segini tuh kalian udah bisa dapetin HP Samsung yang punya layar Super AMOLED yang kalau dipakai nonton ini bakalan enak banget. Terus chipset yang juga udah lumayan oke, yaitu Exynos 9611 yang dipakai juga di smartphone harga 4 jutaan Samsung tahun lalu. Chipset ini buat dipakai main game kayak PUBG Mobile ini udah bisa sampai settingan smooth extreme loh, jadinya ini bakalan asik banget. Terus juga nggak ketinggalan hasil kameranya ini juga cakep-cakep banget menurut pandanganku secara pribadi. Nih, lihat aja buat hasil foto-fotonya. Nah, kalau buat harganya sendiri, Samsung Galaxy M21 ini dibanderol dengan harga Rp2.549.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keenam, Redmi Note 10. Yang keenam ada Redmi Note 10. Smartphone ini barusan aja rilis ya dengan berbekal chipset terbaru mirip Qualcomm yaitu Snapdragon 678. Buat performa dari chipset ini udah tergolong oke banget. Aku ada nyobain buat main game Mobile Legends dan di sini kita bisa dapetin settingan grafik mentok di ultra dan high frame rate mode on. Terus kalau main game PUBG Mobile juga ini udah terbilang oke dengan kita dikasih settingan ternyaman di Smooth Ultra yang menurutku ini enak banget buat dipakai. Apalagi gyronya di sini juga aman deh, jadinya kalian para pecinta game PUBG Mobile ini bisa tidur nyenyak. Nah, kalau urusan layar nih HP itu juga udah oke banget dengan pakai layar berpanel Super AMOLED yang hasil keluaran gambarnya ini bagus banget, udah kayak HP 3-4 jutaan. Sementara kalau buat baterainya sendiri, si Redmi Note 10 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang punya kecepatan ngecas 33 watt yang udah gila banget. Nah, buat harganya sendiri nih HP tuh cuma dibanderol dengan harga Rp2.399.000 aja. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketujuh, Realme Narzo. Yang ketujuh ada Realme Narzo. Seri Narzo pertama ini emang menarik banget ya buat kalian yang doyan main game. Dibekali dengan chipset ngebut dari MediaTek Helio G90T, nih HP tuh emang beneran ngebut banget buat di kelas harganya. Buat dipakai main game PUBG Mobile, nih HP tuh bisa dengan sangat nyaman dimainin di settingan Smooth Ultra. Terus kalau mainin game Genshin Impact, ini juga udah bisa dapetin settingan bawaan medium yang udah lumayan enak. Nah, kalau urusan layar sendiri nih HP itu dibekali dengan layar sebesar 6,5 inci yang punya refresh rate 90 Hz. Terus kalau masalah dayanya sendiri, Realme Narzo ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh dengan kecepatan ngecas 30 watt yang udah ngebut banget. Kalau buat harganya, si Realme Narzo ini dibanderol dengan harga Rp2.780.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kedelapan, Oppo A52. Yang selanjutnya ada Oppo A52. Smartphone yang satu ini rilis tahun lalu nih dengan berbekal chipset Snapdragon 665. Meski nggak sengebut smartphone di kelas harganya, cuma kalau diajak main game nih HP tuh udah asik banget loh buat dipakai. Mainin game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile ini udah lumayan lah, misal kalau kalian mau pakai mabar bareng teman-teman kalian. Kalau urusan layar, si Oppo A52 ini dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci yang resolusinya juga udah Full HD+. Sementara kalau buat baterainya, si Oppo A52 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang udah lumayan cepat, yaitu 18 watt. Buat harganya sendiri, Oppo A52 ini dibanderol dengan harga Rp2.899.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi.
Yang ke-9, Infinix Zero 8. Yang selanjutnya ada Infinix Zero 8. Smartphone ini rilis di bulan Agustus tahun lalu nih dengan berbekal chipset MediaTek Helio G90T dengan RAM sebesar 8 GB. Buat dipakai main game PUBG Mobile ini udah bisa dengan sangat lancar dimainin di settingan Smooth Ultra. Dan kalau main game Genshin Impact ini kita bisa dapetin settingan medium yang udah lumayan oke juga. Nah, kalau urusan layar, seperti biasa Infinix tuh suka kasih layar berukuran gede, yaitu 6,85 inci yang pastinya bakalan bikin kalian puas saat nonton atau main game di sini. Dan kalau buat baterainya sendiri, ini punya daya berkapasitas 4500 mAh yang punya kecepatan ngecas 33 watt yang benar-benar ngebut. Buat harganya sendiri, Infinix Zero 8 ini dibanderol dengan harga Rp2.925.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ke-10, Redmi Note 8 Pro. Yang terakhir ada smartphone yang sebenarnya bagus banget nih, tapi sayang stoknya udah tergolong langka. Yap, dia adalah Redmi Note 8 Pro yang rilis di tahun 2019. Smartphone ini dibekali dengan dukungan chipset MediaTek Helio G90T yang super ngebut banget. Dipakai main game PUBG Mobile ini udah enak banget. Di sini kita bisa dapetin settingan Smooth Extreme yang kalau dipakai ini bakalan mulus banget. Terus kalau game Genshin Impact, ini HP tuh bisa dapetin grafik medium yang udah cukup enak buat dimainin. HP ini juga punya layar beresolusi Full HD Plus dengan luas layar tuh 6,53 inci. Terus nggak ketinggalan nih, HP juga udah mendukung fitur NFC yang bakal berguna banget. Buat harganya sendiri, Redmi Note 8 Pro ini dibanderol dengan harga Rp2.969.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat rekomendasi HP terbaik di kelas harga 2 jutaan spesial Ramadan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.